aku tidak melihat Nabi SAW mencium kamu, maka aku tidak akan sudi menciummu. Nah itulah jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala sikap seorang mukmin begitu. Ya, sikap seorang mukmin. Nabi pun demikian menjelaskan yang seperti ini. Nabi berkata kepada Ka'bah tadi itu, betapa agungnya kamu, betapa wanginya kamu, betapa eloknya kamu, tapi kehormatan seorang mukmin lebih tinggi daripada kehormatanmu. Kedudukan seorang mukmin lebih tinggi daripada kedudukanmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini pelajaran kita memurnikan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kata mu'allif di sini wathani, dan yang kedua dari perkataan Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku telah diperintah untuk membunuh, memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan agar mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus salata, dan agar mereka mendirikan salat, wa yutuz zakata, dan agar mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka jika mereka telah melakukannya demikian, asamu minni dima'ahum, atau usimu minni dima'uhum, telah terjaga dariku darah-darah mereka, wa amwaluhum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil islami, kecuali dengan haknya Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau mereka sudah melakukannya demikian, maka maknanya mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya Islam, hisab mereka menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang telah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka mendirikan sholat, mereka bayar zakat, ya, maka darah-darah mereka adalah darah-darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah mereka dan harta mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti sebagian di antara kaum muslimin, di antara saudara kita kaum muslimin, yang gara-gara ada perbedaan di antara mereka dalam cabang-cabang dalam agama ini tidak terima, kemudian mereka melakukan kezaliman gitu ya, dengan mengusir orang dari rumahnya, dengan menghancurkan harta seseorang, rumahnya, dan seterusnya, hanya gara-gara apa? Perbedaan pendapat. Ini adalah kezaliman, dan itu tidak akan selesai di dunia, itu akan berlanjut nanti di akhirat kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang telah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka darah dan harta mereka terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada seorang pun yang menzalimi mereka, tidak boleh ada seorang pun yang kemudian melanggar batas tersebut. Kalau tidak, maka akan ada tuntutan jelas nanti pada hari kiamat. Mereka akan menjadi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Mereka akan menjadi orang yang kehilangan pahala sholat mereka, pahala puasa mereka, pahala zakat mereka, pahala haji mereka, dan pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang telah mereka kerjakan gara-gara melakukan kezaliman kepada harta manusia, kepada darah manusia, dan kepada kehormatan manusia. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala. Yang berikutnya mu'allif berkata, wa inda Ibni Majah 'anil Bara' bin Azib, dan pada riwayat Ibnu Majah dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la zawalud dunya, sungguh benar-benar hilangnya dunia, ahwanu 'ala Allah, itu lebih ringan bagi Allah, min qatli mu'minin bighairi haqqin, tanpa membunuh seorang mukmin tanpa hak. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, di dalam kaidah, misalkan di dalam kaidah penghukuman misalkan semacam itu ya, lebih baik melepaskan orang yang salah daripada menghukum orang yang tidak
tidak bersalah. Itu kaidah dalam hukum Islam, lebih baik melepaskan orang yang bersalah gitu ya daripada salah di dalam memberikan hukum kepada orang yang tidak bersalah gitu ya. Jangan sampai kemudian gara-gara salah memberikan hukum orang yang tidak bersalah malah dipenggal lehernya misalkan semacam itu. Ya, makanya kan jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya orang yang menuduh dituntut untuk menunjukkan bukti, tidak ada buktinya, selesai. Ya, yang dituntut cukup dengan bersumpah kalau memang dia tidak bersalah, kan begitu ya. Itu dalam rangka apa sih? Menjaga darah, harta dan kehormatan manusia. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa an Abdullah bin Adi, dan dari Abdullah bin Adi bin Al-Khiyar radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahrai an-nas, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara tengah-tengah manusia, idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki. Ya, datang kepada beliau seorang laki-laki, fasarahu, lalu kemudian laki-laki itu membisiki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yudra ma sarahu bihi, dan Nabi tidak faham, Nabi tidak mengetahui apa yang dibisikkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta jahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah SAW mengeraskannya. Fa idza huwa yasta'dzinu fi qatli rajulin minal munafiqin, ternyata dia itu minta izin untuk membunuh seorang laki-laki dari kalangan orang-orang munafik. Ya, jadi yang datang tadi itu minta izin kepada Nabi untuk membunuh seorang munafik. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hina jahara, saat kemudian beliau mengeraskan suara beliau, alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, bukankah dia telah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Faqala ar-rajulu bala, maka laki-laki tadi berkata, iya ya Rasulullah, wala syahadata lahu, dan tidak ada syahadat untuknya. Ya, tidak ada syahadat untuknya, maksudnya apa? Namanya orang munafik begitu ya. Dia ini orang munafik, syahadatnya kira-kira dari dalam hati atau hanya di lisan? Kira-kira hanya lisan, di dalam hati. Maka laki-laki yang minta izin untuk membunuh orang munafik mengatakan la syahadata, iya benar memang dia itu bersaksi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi tidak ada syahadat untuknya, itu hanya di lisan saja. Maka Nabi bertanya lagi, alaysa yusalli, bukankah dia salat? Laki-laki tadi menjawab, bala wala salata lahu, iya tapi tidak ada salat baginya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika alladzina nahani Allahu anhum, maka orang seperti itulah yang Allah telah melarang aku dari membunuh mereka. yakni orang yang telah zahirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan zahirnya salat, maka terhalang darah mereka dari ditumpahkan. Apapun niat mereka tidak urusan, karena yang dilihat itu apa? Zahirnya, lesannya syahadat, ya sudah muslim. Berangkat ke masjid sholat, ya sudah dia muslim. Adapun hatinya bagaimana saja, itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan urusannya manusia. Rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dikeluarkan Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Ya mas sekalian, rahimani rahimakumullahu ta'ala. Qala al-Hafidhu, berkata al-Hafidh dalam Fathul Bari, qala Ibnul Arabi, berkata Imam Ibnul Arabi rahimahullah, thabatan nahyu, telah valid larangan an qatlil bahimati bighairi haqqin, dari membunuh hewan tanpa hak. Ya, wal wa'idu fi dzalik, dan juga telah valid ancaman terhadap orang yang membunuh hewan tanpa hak. Ya, kalau kayak ini mateni kewan, tidak ada alasan, tidak ada sebab, ada hewan lewat
ya digites, ya lagi lungguh, lagi duduk seperti ini gitu ya, lalu ada semut lewat, nah dipites detil gitu ya. Tidak ada salah, tidak ada apa, tidak ada hajat, tidak ada apa, tidak ada ancamannya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Jadi telah valid larangan dari membunuh hewan tanpa hak. Membunuh hewan tanpa hak. Contoh misalkan ada sebagian orang itu hobi nembaki burung, bawa senapan, sebagai manuk tembak, bukan untuk dimakan, sekedar tembak-tembakan aja, sekedar hanya buat titis-titisan saja begitu. Apa bahasa Indonesia titis-titisan itu? Jitu-jituan ya, hanya sekedar itu saja, latihan nembak. Ini dosa. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi membunuh hewan tanpa hak, atau hewan dilepas tujuannya untuk ditembak, dibuat jitu-jituan tadi itu, sasaran tembak menembak. Ini pun demikian haram, tidak boleh tanpa hak. Bahkan ada sebagian orang yang ajarnya kurang. Kalau tidak mau kita sebut kurang ajar, ya, ajarnya kurang. Dia itu napa jenenge membuat hiasan dari sarang semut. Semut gak salah opo, disoi napa perak. Iya, disoi cairan logam. Mana dosa besar itu membunuh jutaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di samping bunuh semut tidak boleh, tapi kemudian dia melakukan yang demikian. Tidak melakukannya kecuali orang kafir. Memang itu pekerjaannya orang-orang kafir seperti itu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Hanya dibuat sebagai hiasan dan lain sebagainya. Kaum muslimin tidak boleh, haram melakukan seperti itu. Ya. Dan tidak boleh melakukannya demikian. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kalau diizinkan untuk membunuh, ya membunuhnya dengan hak. Misalkan diizinkan untuk membunuh ular, misalkan begitu ya. Karena memang hewan fasik. Ya kalau nggak dibunuh, kita sendiri yang dipatil sama dia, kan itu ya, kita sendiri yang digigit sama dia. Maka ketemu bunuh sudah, wis nggak usah peduli, nggak usah diancam-ancam, ayo nyingkri ya, gak nyingkri pateni, nggak usah gitu. Ya boleh kita langsung membunuhnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Bahkan dalam sholat saja ya kita boleh untuk membunuh apa Bu? Semut sama kalajengking. Ya, boleh kita membunuh dua itu. Kalajengking. Kok semut napa? Ular. Kalau ngomong semut apa Bu? Gila tok ngantuk nih. Sampai yang ngono ya menengahi ngono itu. Ya, dalam sholat pun kita boleh membunuh ular sama kalajengking. Kudu semut kalau dibunuh ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Bahkan ada lagi orang yang membunuh tanpa hak, yaitu kodok. Kodok dibunuh dijadikan makanan malah. Ya, ini pun demikian tanpa hak, ya wis haram membunuhnya tanpa hak. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Membunuh dengan hak, ya misalkan ya kambing dibunuh untuk dimakan, disembelih. Itu namanya membunuh dengan hak. Karena memang itu fungsi mereka. Ya, itu fungsi mereka. Dan mereka tidak akan nuntut nanti pada hari kiamat, loh pokok menungso balik-balik membantai aku gitu kan gitu ya. Tidak ada tuntutan di sana. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Dan ada ancaman ya bagi mereka yang membunuh hewan tanpa hak. Fa kaifa biqadril adami? Lalu bagaimana pula dengan membunuh manusia? Fa kaifa bittaqiyyis salih? Bagaimana kalau seorang itu membunuh orang yang bertakwa, orang soleh dia bunuh begitu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kalau ada kepada hewan saja ada ancamannya, bagaimana pula kepada manusia. Wa qaulun Nabi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahillu damu imri'in, tidak halal darah seorang mukmin atau seseorang, yahrumul qatlu walau lam yuraqqat damun, diharamkan membunuh sekalipun tidak mengalirkan darah. Itu maksudnya bukan berarti kemudian la yahillu damu imri'in, tidak halal darahnya seorang mukmin. Oh berarti lek darai metu haram. Berarti lek darai gak metu gak haram. Berarti ono cara membunuh sing gak haram, sing darai gak metu diapakno dicekik. Ya.
sama sekali bukan begitu ya. Dam ini adalah kata kiasan dari nyawa, dari qatl, pembunuhan begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Kenapa? Karena walakin ya lamma kana al-ghalibu fil qatli bi irakati dima qala hada. Akan tapi tatkala memang kenyataannya, kebiasaannya ya, dominasinya dalam membunuh itu adalah dengan mengalirkan darah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini la yahillu damu mri'in, tidak halal darahnya seorang mukmin. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian kata mu'allif wa qauluhu, dan sabda beliau yashhadu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang disembah kecuali Allah, ya, adalah sifatun kasyifah, ada sifat yang nampak. Ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Damu mri'in yashhadu an la ilaha illallah, darahnya seorang yang, itu sifat yang dia bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian kata mu'allif abaha hadzal haditsu qatla thalathatin, hadis ini memubahkan membunuh 3 orang. Wala khilafa fi anna man yatawalla dzalika waliyul amr, dan tidak ada khilaf bahwasanya orang yang mengurus yang demikian adalah waliul amr. Jadi 3 golongan orang yang disebutkan ini, yang halal darah mereka ini, yang halal untuk menumpahkannya hanyalah waliul amr, tidak boleh rakyat, tidak boleh rakyat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, contoh yang pertama, al-awwal, yang pertama, az-zaibuz zani, orang yang pernah menikah yang berzina, pernah menikah sekalipun sudah duda, gitu ya, pernah menikah sekalipun sudah janda, sudah pernah menikah, bukan orang yang punya pasangan, bukan orang yang punya suami atau punya istri, tapi sudah pernah menikah dengan pernikahan syar'i, disebut saib, ya, as-saib. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, as-saib kama fi mu'jam lughatil fuqaha, sebagaimana disebutkan di dalam mu'jam bahasanya para ulama ahli fikih, min sabah, ya, dari kata sabah, yakni man lahu bitazawuji wal mubadhaati. Kenapa niki? Ahdun, ya, diddul bikr yastawi fihi al mudzakkar wal muannats. Ya, jadi kata sabah, yakni orang yang sudah pernah memiliki akad pernikahan. Man lahu bitazawuji wal mubadhaati ahdun, dia sudah punya ada akad janji nikah, sudah pernah dia melakukan akad akdun nikah, ya, sekalipun kemudian dia sudah tidak bersuami atau sudah tidak beristri, begitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya, dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri di dalam pernikahannya tersebut, maka disebut dengan saib. Ini lawan daripada al-bikr. Bikr baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau bikr laki-laki namanya bujangan, ya, coko. Bikr perempuan namanya perawan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Apakah mudzakkar ataukah muannas, ya. Nah, kecuali as-saib az-zani, orang yang telah menikah yang dia berzina. Maka orang yang telah menikah dan berzina menjadi halal darahnya. Orang yang telah menikah kemudian dia berzina, maka menjadi halal darahnya. Halal darahnya diapakan? Dirajam, yaitu dihukum rajam. Yang merajam siapa? Sinten yang merajam? Waliul amr. Tutuk Pak RT, tutuk Pak RW, tutuk kades. Nah, misalkan anak ngonangi begitu nggih, ada perselingkuhan, berzina begitu ya, wih cewekal diruwate, dicewancang, diwantemi wong sak kampung. Halal? Halal haram? Haram, tidak boleh. Tidak boleh. Karena yang melakukan itu adalah waliul amr, bukan rakyat. Ya, yang melakukannya adalah waliul amr, bukan rakyat. Resmi. Ya, dilakukan oleh negara. Bagaimana kalau sekarang negara tidak mengamalkan hukum rajam? Siapa yang berdosa?
Yang berdosa siapa? Wah, ini wakil pezina ini. Yo pezina, ada perselingkuhan, ketangkep, diapakno mbek wong kampung? Diapakno? Dikarak misalnya gitu ya, dikarak. Anak kemarin saya dapat berita juga, waliyadzubillah ya, ini semakin ngeri begitu ya. Kenapa kalau sudah perzinahan itu merajalela, apa kata Nabi, ammahumullahu adzaban min indi, Allah itu akan meratakan hukuman dari sisinya. Ini kan ngeri. Dari ke hari berita seperti ini, masya Allah ya, ngeri jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, tertangkap berzina, berselingkuh dan seterusnya, masya Allah. Berita-berita ini banyak seliwar-seliwar di media seperti itu. Ya. Dan ternyata tidak ada hukum rajam. Lalu siapa yang berdosa? Kita? Rakyat? Enggak. Yang berdosa pemimpin. Karena itu adalah kewajiban pemimpin. Karena itu adalah kewajiban pemerintah. Yang berdosa yang mereka. Yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya mereka. Ya, mereka yang mengampu, yang menjadi pimpinan. Ya, mereka yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Adapun rakyat, maka tidak ada kewajiban bagi mereka. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan hukuman ini. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan salah, bahkan berdosa kalau kemudian rakyat itu melakukan yang demikian dengan alasan menegakkan hukum Islam. Madarat lebih besar daripada maslahatnya. Jadi ini hanya boleh dilakukan oleh waliul amr. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Warrajmu, dan rajam itu sabitun valid, tetap bi kitabillahi wa sunnati rasulih, dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, wa bil ijma', dan juga dengan ijma'. Ya, dengan ijma' dari Nabi, ijma' dari para ulama. Faminal adillatil qur'aniyah, dan di antara dalil Quran adalah al-ayatul lati nusikha rasmuha, yaitu ayat yang telah dinasakh tulisannya, wa baqiya hukmuha, dan masih tetap hukumnya. Apa ayat yang dinasakh dari Al-Quran? Yang sebelumnya ayat ini ada pada surah Al-Ahzab, yaitu ayat itu berbunyi, wasyaikh wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Ya, orang yang sudah menikah baik laki-laki dan perempuan, jika keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Rajam keduanya. Nakalan minallah, sebagai bentuk balasan hukuman dari sisi Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, wa kanat fi suratil Ahzab, dan sebelumnya ayat itu ada pada surat Ahzab, kemudian dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus tulisannya tapi ditetapkan hukumnya. Hanya tulisannya dihapus. Kemudian juga termasuk ayat-ayat yang mewajibkan rajam juga adalah surah An-Nisa ayat yang 15. Allah berfirman, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, dan terhadap para wanita yang mereka mendatangi perbuatan keji dari wanita-wanita kalian, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka hendaknya meminta 4 orang saksi dari kalian atas mereka. Fa in syahidu, kalau mereka bersaksi 4 orang ini, fa'amsikuhunna fil buyuti, maka tahanlah mereka yang telah berzina itu di rumah, hatta yatafahunnal mautu, hingga kematian mewafatkan mereka. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah jadikan untuk mereka jalan. Jadi sebelumnya yang mereka berzina itu diapakan? Disepikan, ditahan, ditangkap, ditahan di rumah-rumah sampai mati, begitu nggih. Sampai kemudian Allah berikan kepada mereka jalan.
Kemudian jamaah sekalian, faqad bayyana nabiyuna, dan sungguh telah menjelaskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim hadzal sabil. Nabi menjelaskan jalan tersebut. Ya, awalnya seperti itu sebelum turun ayat rajam, kemudian Allah berikan jalan keluar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni, ambil oleh kalian dariku, ambil oleh kalian dariku. Qad ja'alallahu lahunna sabilan, sungguh Allah telah jadikan untuk mereka jalan. Al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa nafyu sanatin. Zina bikir dengan bikir, bujangan joko dengan perawan, jaldu mi'ah, dicambuk 100 kali. Jadi yang berzina itu masih belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Misalkan seorang yang jadi belum pernah menikah berzina dengan yang sudah pernah menikah, maka yang sudah pernah menikah dirajam sampai mati, yang belum pernah menikah dicambuk 100 kali lalu diasingkan setahun. Dicambuk 100 kali itu pokoknya cambukannya 100 kali, bukan sekali cambukan 100 kali, enggak. Contoh misalkan begini, dicambuk 10 kali semaput, berhenti. Wenake ngebuki wong semaput. Mandek Bu, berhenti gitu ya. Kurang pinten? 90. Dijano dhisik. Ya wis mari wis gak semaput, mungkin diobati gitu ya. Wis rada enakan, gebuk maneh. Ya oleh 15 semaput, mandek gitu. Pokoknya sampai 100 kali cambukan. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Kemudian diasingkan selama setahun. Wa thaibu bi thaibi, adapun kalau yang sudah menikah dengan yang sudah menikah gitu ya, jaldu mi'atin warrajmu, dicambuk 100 kali dan dirajam ya. Kemudian dia dirajam. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi ini hukumannya. Jadi halal darah mereka dengan dirajam, dilempari batu sampai mati. Kalau kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukuman di dunia, bebas dia dari hukuman zina di akhirat ya. Kemudian mu'allif di sini mengatakan Mas'allah rahmani rahmatullah, fakanatil ayatu bidzalika min adillatil qur'ani 'ala rajmi, maka jadilah ayat itu dengan demikian termasuk di antara dalil Quran ya terhadap hukuman rajam. Ayat tadi ya, ayat yang pertama tadi sudah dihapus lafadznya, tetapi ditetapkan hukumnya. Ayat yang kedua dijelaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjelaskan hadis atau ayat ya ja'alallahu lahunna sabilan, Allah jadikan untuk mereka jalan, dan ternyata jalannya adalah apa? Dicambuk 100 kali dan dirajam bagi mereka yang telah berzina. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wazina, dan zina itu yusbatu bil iqrar, ditetapkan dengan pengakuan, wa bi syahadati arba'atin, dan dengan persaksian 4 orang, wa dalam yahdus fi tarikhil islami, dan ini tidak terjadi di dalam sejarah Islam. Tidak terjadi dalam sejarah Islam. Maksudnya tidak terjadi itu dengan persaksian 4 orang saksi ini. Jamaah sekalian rahmani rahmatullah, yang ada adalah dengan apa? Pengakuan, ngaku tanggak, begitu ya. Itu yang ada. Itu yang yang terjadi. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Seperti orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengaku, ya, wanita ngaku telah berzina dan dia sekarang sedang hamil gitu ya. Nabi SAW tidak langsung merajamnya. Nabi memberikan udzur, barangkali kamu lupa, barangkali kamu mabuk, atau kamu dipaksa, atau kamu apa ya, dan seterusnya ya. Kemudian Nabi tidak pernah bertanya zina sama siapa, enggak ditanya, enggak perlu gitu ya. Yang ditanya adalah dia mengaku berzina, ya sudah, yang ngaku saja ini yang dirajam ya. Ya, kalau menuduh orang lain misalkan begitu ya, harus mendatangkan 4 orang saksi kan begitu, 4 orang saksi. Ya, kalau tidak ngaku ya sudah selesai urusannya begitu. Jamaah sekalian
rahimani rahimakumullahu taala. Seperti terjadi juga di zaman Umar kalau tidak salah ya, radhiyallahu taala anhu. Ada orang dibawa dilaporkan melakukan perzinahan, didatangkan 4 orang saksi. Ya, ditanya masing-masing orang saksi, keempat orang saksi itu. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tatkala ditanya dia mengatakan kamu melihat dia berzina? Iya. Orang keempat ditanya kamu melihat dia berzina? Dia mengatakan tidak yakin. Cuman saya melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan bergerak-gerak seperti gerakannya orang sedang berhubungan, begitu. Ya. Jadi dia ragu-ragu. Ya, dia ragu-ragu. Maka apa yang terjadi? Yang dituduh dilepaskan, 3 orang yang bersaksi ketiganya berzina justru dicambuk 80 kali karena tuduhan berzina. Ya, karena tuduhan apa? Tuduhan berzina. Ya, sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Jadi makanya di sini disebutkan oleh mu'allif wa hadza lam yahdus fi tarikhil Islam, dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam. Ini bisyahadati arba'ah, dengan persaksian 4 orang saksi. Ya, pada banyaknya adalah bil iqrar, dengan pengakuan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Baik, itu tentang apa? Zina. Dan ada lagi nanti ada pembahasan yang tersendiri, yakni tentang laknat, ya, laknat kepada pezina. Yaitu siapa? Orang tua yang berzina, asy-syaikhuz zani, gitu ya. Wis tuwek sik kober apa? Zina. Itu lebih buruk, lebih keji daripada yang muda yang berzina, begitu ya. Yang muda berzina ya keji, ya jelek, ya juga dilaknat juga, begitu ya. Tapi memang namanya muda begitu ya. Ya ini sudah sepuh, sudah tua berzina, wis wae kudune tobat begitu ya. Tapi si kober mikir zino. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Baik, yang berikutnya atsani, golongan yang kedua. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Yaitu waman qutila, atau waman qatala, dan orang yang membunuh, fa innahu tata'allaqu bihi salasatu huquqin, maka dia itu terkait dengan 3 hak. Ya. Jadi kita akan membahas haramnya darah seorang muslim kecuali 3. Yang halal yang pertama adalah karena sebab zinanya zina muhsan, sehingga darahnya halal untuk dirajam. Yang kedua, karena dia sudah membunuh orang, maka darahnya menjadi halal dengan qisas dilakukan oleh waliul amr. Nah, orang yang telah membunuh ini dia itu bergantung dengan 3 hak. Yang pertama haqqullahi ta'ala, haknya Allah Ta'ala, wa hadza yasqutu bitaubah. Nah, ini gampang kalau haknya Allah itu gugur dengan tobat, selesai urusan. Kalau dengan hak Allah itu gampang, gugur dengan tobat. Orang bertobat, taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang bertobat dari satu dosa, maka dia seperti orang tidak pernah berbuat dosa, selesai. Kalau dia sudah bertobat kepada Allah, selesai sudah. Gitu ya. Wa haqqu auliya'id dam. Lalu haknya ahli warisnya korban. Haknya ahli warisnya korban. Gitu ya. Ini wahada yadhabu, hak ini akan hilang bil qisas, dengan qisas, dipenggalnya pembunuh. Selesai urusan dia dengan ahli waris korban, selesai dunia, selesai akhirat. Ya, dengan dia dibunuh, penggal lehernya. Awil afi, atau keluarganya memaafkan, wis tak maafkan, tidak ada qisas, tidak ada diam. Ya, awil musalahati ala dia, atau damai dengan bayar diat 300 ekor onta. 300 ekor onta bu, 100 ekor onta, seekornya 30 juta gitu ya. Karena kayak ping 100 berarti pinten? 3 M, gitu ya. Udah, itu diatnya. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala ya. Jadi dia membunuh seseorang, dosa membunuh
itu hak Allah Subhanahu wa taala, itu akan hilang dengan taubat dia, taubatan nasuha. Tersisa dua hak. Hak ahli waris korban, maka itu bisa hilang, satu dengan dia dikisos penggal lehernya selesai, atau dengan dimaafkan oleh ahli waris selesai dunia akhirat, atau bayar diat 100 ekor onta selesai urusan dengan ahli waris dunia akhirat. Tinggal satu, wa haqqul maqtul, haknya yang terbunuh. Habis. Tidak ada waktu bagi dia untuk membalas kecuali di mana? Di mana? Di akhirat. Tidak bisa ada kesempatan di dunia, tidak bisa. Itu di akhirat. Wa hadza yahkumullahu fihi yaumal qiyamah. Nah, ini Allah akan hukumi nanti pada hari kiamat. Ya, jadi orang yang telah membunuh itu sudah tidak bisa minta maaf. Dia itu hanya bisa melepaskan hak Allah dengan tobatnya, melepaskan hak ahli waris dengan dipenggal lehernya, atau bayar diat atau dimaafkan. Tapi belum lepas dari haknya korban pembunuhan. Tidak ada cara bagi dia untuk minta maaf. Tidak ada cara bagi dia untuk mendapatkan ridhonya yang dia bunuh, kecuali nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, ini termasuk zulmun la yatrukuhu Allah. Nanti ada pembahasan tentang macam-macam kezaliman. Ya, ini termasuk kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, tidak akan ditinggalkan oleh Allah, akan dihukum nanti pada hari kiamat. Ada peradilan nanti pada hari kiamat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Waqad kana ahlul jahiliyah yaqulun, dan sungguh dulu orang-orang jahiliyah itu mereka berkata, al-qatlu anfa lil qatli, hukum bunuh itu lebih bisa menafikan pembunuhan. Wa ablagh minha qaulu rabbina, dan yang paling dalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan untuk kalian pada qisas itu ada jaminan keberlangsungan hidup, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Jadi hukum qisas, hukum rajam itu untuk menjamin kehidupan, begitu. Ya, hukum rajam untuk menjamin kehidupan agar orang itu jerih, begitu. Ada orang itu kapok, ya, takut tidak akan melakukan perzinahan, tidak akan melakukan pembunuhan, begitu ya. Maka di sana ada kehidupan, tidak terjadi lagi pembunuhan yang berikutnya. Pun demikian tidak akan terjadi lagi perzinahan yang berikutnya. Ya, di mana perzinahan itu menghancurkan kehidupan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi hukum Allah ini adalah sebaik-baiknya hukum, seafdal-afdalnya hukum, seutama-utamanya hukum. Taib. Yang terakhir, yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ini orang yang meninggal akan agamanya dan memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, dalam arti yakni al-murtadu, orang yang murtad, keluar dari agama Allah, maka hukumannya hukuman mati. Ya, orang murtad itu musyrik. Ya, dia murtad misalkan keluar dari Islam, masuk agama Yahudi Nasrani, tidak disebut Yahudi Nasrani, musyrik, tidak halal sembelihannya. Gitu ya, tidak halal apa? Sembelihannya, kecuali napa Yahudi Nasrani asli. Nah, itu masih napa jenenge boleh kita memakan apa? Sembelihannya. Gitu ya. Masih boleh menikahi putrinya, ya, wanita dari yang asli napa? Asli napa? Asli Yahudi Nasrani. Tapi lek murtad, musyrik namanya. Ya, murtad musyrik. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ini al-murtad. Waqad qala Nabi, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda fi sahihil Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuh dia. Hukumannya adalah hukuman mati orang yang murtad, ya. Wa hadza lirrajuli wal mar'ati inda aktsari ahli ilm, dan ini berlaku
ya bagi laki-laki dan perempuan menurut mayoritas para ulama. Baik yang murtad itu laki-laki maupun perempuan, maka hukumannya adalah hukuman mati. Wa man qala, dan siapa yang berkata la yuqtalul murtadu, tidak dibunuh orang murtad illa idza harabal muslimin, kecuali dia itu memerangi kaum muslimin, faradduna alaihi, maka bantahan kita kepadanya adalah biqauli rabbil alamin, dengan firman Allah Rabbul alamin, qul, katakanlah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkanlah bukti-bukti kalian jika kalian jujur. Jadi orang murtad dikasih waktu balik nang Islam, atau kalau tidak balik maka hukumannya hukuman mati. Ya seperti utusan Musailam al-Kadzdzab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum Nabi wafat dan sebelum dikirimkan pasukan kepada mereka, Nabi mengatakan seandainya utusan itu boleh dibunuh, ya, kamu tak bunuh. Dan begitu ya. Kenapa? Karena telah murtad, ya, beriman kepada Musailam al-Kadzdzab dan kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan demikian, seandainya utusan itu boleh dibunuh, maka orang yang datang itu dibunuh karena dia telah murtad. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Nah, wal murtadu tuqbalu taubatuhu. Orang murtad itu diterima taubatnya. Khilafan liman qala bighairi dzalik, beda dengan orang yang mengatakan selain daripada demikian. Kalau orang murtad lalu dia bertobat, maka diterima pertaubatannya. Ya, diterima pertaubatannya. Tapi ada beda konsekuensinya. Ya. Kalau orang misalkan mu'allaf dari agama lamanya bukan murtad, ya, masuk Islam, ya bebas dia sudah masuk Islam, maka tidak ada kewajiban apapun melainkan kewajiban seperti kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Tapi kalau kemudian dia murtad lalu kembali kepada Islam, maka di antara konsekuensinya sama sekali rahmani rahmakumullah taala, sebagian di antara para ulama yang kita baca misalkan dalam mazhab Syafi'i gitu ya, maka mereka diwajibkan untuk melaksanakan mengqadha seluruh amal ibadah yang dia tinggalkan selama murtad, ya, waliyadzubillah. Ya mas sekalian rahimani rahmakumullah taala. Tapi kalau dia bertobat diterima tobatnya, ya, diterima taubatnya. Sama sekalian rahimani rahmakumullah taala. Dan memang kenyataannya ada orang seperti itu ya, agamane gonta-ganti gak jelas. Ya, agamane gonta-ganti tergantung pasangane sapa. Ada seperti itu ya. Ya, rabi nikah sama agama ini pindah agama ini, nikah sama agama ini pindah agama ini, nikah sama agama ini pindah lagi, nanti balik mana nang agama ini, balik malah agamanya sebenarnya wis gak jelas agamanya ini. Orang seperti ini, dan ternyata orang seperti itu ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang demikian. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya. Baik. Kita lanjutkan. Waqad sabata, dan telah valid qatlu ghairi haula'i tsalatsa, hukuman bunuh kepada selain daripada ketiga orang itu fi nususin ukhra, di dalam nas-nas yang lain. Kaman ata bahimah, seperti orang yang mensetubui hewan, la haula wala quwata illa billah. Mensetubui apa? Hewan, mensetubui kambing, subhanallah. Ada orang enggak waras kayak begitu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, ya. Ya, au amala qaumi Lut, atau mereka yang beramal dengan kaumnya Lut, LGBT, itu hukumannya mati semua. Ya, hukuman mereka adalah hukuman mati semua. Apakah dirajam? Ya, apakah dilemparkan dari puncak bangunan yang tertinggi sambil diandol-andoli batu, atau ditaruh di pinggir tembok lalu dirobohkan temboknya? Seperti itu hukuman bagi mereka, kaum yang mengamalkan amalnya kaum Lut.
ya dari kalangan gay atau lesbi atau semacamnya, sama hukuman mereka seperti itu ya. Wasahir, dan juga penyihir pun demikian, hukumannya mati ya. Wasail alladzi la yundafa syarruhu illa biqatlih. Kemudian diantaranya adalah apa? Orang jahat yang tidak bisa diatasi keburukannya kecuali dengan membunuhnya. Perampok, pembegal, penyamun, ya, dan semacamnya gitu ya, misalkan gitu ya, tidak bisa dihindari keburukannya kecuali dengan membunuhnya, ya dibunuh. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Wa man arada an yufarriqa jam'ana, dan orang yang memecah belah persatuan kita. Wa yashuqu asata'ah, dan dia membelah tongkat ketaatan, ini para pemberontak yang memberontak ya kepada pemimpin yang sah, maka ya mereka boleh untuk dibunuh. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Berkata mu'alif, wal haditsu, dan hadis tersebut dalilun ala tahrimi qatli man qala la ilaha illallah, dalil akan haramnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apa? Haram darahnya, apapun yang dia perbuat. Yang diamalkan adalah amal zahir, bukan amal batin. Ya mas kalian rahmani rahmakumullahu taala. Sampai Nabi murka kabar salah seorang sahabat yang dia membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saat perang orang itu kepepet ke pojok mau dibacok, begini mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bacok aja. Gitu ya. Nabi marah, Nabi murka. Gitu ya. Bukankah dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dijawab, dia mengucapkan itu karena takut dibunuh. Maka Nabi mengatakan hal syaqaqta, yakni apa jadinya sadra, apa kamu telah membelah dadanya, lalu kamu tahu isi hatinya, gitu ya. Maka Nabi murka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian waqad wuridat nususul ukhra, dan telah disebutkan nas-nas lain bibayani annal kafira, dengan penjelasan bahwasanya orang kafir ghairal muharibi, yang tidak memerangi, itu juga maksumud dam, terjaga darahnya. Orang kafir yang tidak memerangi itu pun terjaga darahnya. Orang kafir ya, yang pertama yang memerangi namanya kafir harbi, ini halal darah mereka, yang benar-benar memerangi kaum muslimin secara terang-terangan. Yang kedua kafir zimmi, yang tunduk di dalam hukum Islam dan mereka bayar jizyah, maka darahnya haram. Kalau kafir harbi tadi darahnya halal, yang ini haram, tidak boleh ditumpahkan. Ya, fal kufar ala arba'ati aqsam. Orang kafir itu ada 4 golongan. Al muharib alladzi ijtama'na bihi fi majami'il qital wa mawaqi'in nizal. yakni orang yang kita berkumpul dengannya di medan perang, ya, dan medan perseteruan, dalam peperangan, dalam pertempuran, maka kafir ini fahadha yuqtal, dia dibunuh. Yang kedua, wal muahad atau muahid, orang yang ada perjanjian damai. Wa huwa alladhi abrama ahdan ma'ana, ada perjanjian damai dengan kita, ya, perjanjian damai. Ya, damai seperti tetangga-tetangga kita yang kafir sekitar-sekitar kita ini kan ada perjanjian damai, sekalipun tidak tertulis, tapi sesama warga negara ada perjanjian damai, maka hukum mereka haram. Waqad asama Nabi sallallahu alaihi wasallam damah, dan sungguh Nabi telah menjaga darahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad tidak akan mencium aroma wangi surga. Membunuh kafir mu'ahad tidak bisa mencium aroma wangi surga. Ini yang kedua, ya, tetangga kanan kiri kita yang masih non muslim, yang masih belum Islam, maka mereka kafir mu'ahad, darah mereka haram, tidak boleh ditumpahkan. Harta mereka haram, tidak boleh dizalimi. Siapa yang menzalimi mereka, siapa yang menumpahkan darah mereka, menyakiti mereka, Nabi berlepas diri darinya.
Bahkan dikatakan oleh Nabi dia tidak akan mencium aroma wangi surga. Yang ketiga, dhimmi alladzi yadfa'ul jizyata, yakni orang kafir yang bayar jizyah, maksumud dam, darahnya juga terjaga. Di qaulin Nabi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala qatilan min ahli dhimmah, siapa yang membunuh korban pembunuhan dari kalangan ahli dhimmah, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium aroma wangi surga. Wa inna riha la yujadu min masirati 40 aman, padahal aroma wangi surga bisa didapat dari jarak 40 tahun. Ada lagi mengatakan 500 tahun, ada lagi mengatakan 70 tahun. Itu menunjukkan mubalaghah saja, lama, jauh dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Imam Ahmad, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa ahlul aman, yang ketiga, yang keempat, musta'man, orang yang mendapatkan jaminan suaka, wa hum ma'sumud dammi kadzalik, maka mereka juga terjaga darah mereka. Yang turis yang datang ke negeri kita, mereka dapat suaka, dapat visa, dapat jaminan keamanan, maka tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu kehormatan mereka, darah mereka, dan harta mereka. Kewajiban kita untuk menjaga mereka. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, 3 hadis yang kita bahas pada pertemuan kita ini di 3 golongan orang yang atau 3 darah itu tidak halal kecuali dengan 3 perkara atau salah satu di antara 3 perkara. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab. Kalau pertanyaan kita persilakan. Pertemuan depan kita membahas macam-macam kezaliman insyaallah taala yang tadi sempat saya singgung. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggih, betul. Iya, sama. Ya, itu sudah di luar di luar kaidah yang lain. Ya, jadi dia menzinai binatang sudah kelewat batas kan itu ya. Udah itu kelewat batas, itu sudah perbuatan yang melampaui batas. Ya, masyaallah rahmani rahmakumullah taala. Dan juga orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, tidak ada kaitannya apakah dia sudah pernah menikah atau belum pernah menikah. Nah, yang lain? Ya. Tapi anak yang belum balik, yang kemudian berzina, tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena ghairu mukallaf. Rufi al-qalam an salat. Pena diangkat dari 3 golongan orang. Yang pertama anin naimi hatta yastayqidha, wa anil majnuni hatta yaqila, wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Buku catatan beban taklif itu diangkat dari 3 golongan orang. Ya, yang pertama dari orang tidur sampai terjaga, dari orang gila sampai dia berakal, dan dari anak-anak sampai dia balik. Maka anak-anak yang belum balik kemudian dia melakukan perzinahan misalkan semacam itu, ya enggak ada hukuman seperti ini, tidak ada. Kenapa belum balik? Nah, belum balik itu maknanya belum punya aurat, begitu. Belum punya aurat. Ya, dia belum punya aurat. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Maka tidak termasuk. Lebih yang jelas waliyadzubillah, berarti itu salah pergaulan, salah pendidikan dan semacam-macam. Itu musibah di zaman kita ya.
Nenek kafir yang sudah meninggal apakah bisa didoakan? Tidak bisa. Mau doa apa? Ghafarallahu laha. Nah, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak bisa didoakan. Ya, nenek kafir yang sudah meninggal apakah tidak bisa didoakan? Sudah. Putus, tidak ada hubungan ya dengan dia. Kalau masih hidup misalkan ada kewajiban birrul walidain. Kalau ternyata matinya di atas kekufuran, ya sudah selesai. Tidak boleh seorang muslim mendoakan orang kafir. Hatta itu adalah bapak ibunya sendiri, tidak boleh. Ziarah kuburnya boleh. Tapi lapo ziarah kubur? Yo gak ndongakno. Napa? Eling dosane awake dhewe. Ya, karena ziarah kubur kepada kuburan siapa saja kan gitu nggih. Tudzakirukumul maut. Fungsinya adalah untuk mengingatkan kalian kepada kematian, untuk melembutkan hati dan mengingatkan kematian. Yang jelas, ya ke kuburan yang mana? Ya ke kuburan yang bisa menumbuhkan itu. Ada nang kuburan apa? Cina sing dibuang ngono apik ngono malah kerasan enak dikene rek. Amalan apa yang bisa diberikan? Tidak ada amalan yang bisa diberikan untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam. Makan napa niki Mas niki? Oh, nikah. Nikah ta niki? Nikah dengan orang musyrik apakah halal? Oh, nikah tak mau makan deh. Ya, nikah dengan orang musyrik apakah halal? Haram, tidak boleh. Gitu ya. Kalau sudah terjadi dan beranak pinak, ya pisah. Ya. Tidak boleh. Apakah ini laki-laki atau perempuan? Sama aja. Gitu ya. Laki-laki muslim ya, mukmin itu boleh menikah dengan ahli kitab Yahudi Nasrani sing asli. Bukan murtad, sing asli. Lahir Yahudi Nasrani gitu maksudnya. Yang bisa jadi mungkin bapaknya murtad, bisa jadi ya, tapi kan dia lahir asli kan begitu ya. Ya, asli. Maka di sini masih boleh. Tapi apa muslimah wis entek? Wah, kayak sing durung ya, durung adalah apa kok golek sing Yahudi Nasrani ya. Kalau boleh. Tapi kalau menikahi yang wanita musyrik tidak boleh. Ya, menikahi wanita Hindu, Buddha, Konghucu tidak boleh, haram hukumnya. Tidak diperbolehkan kecuali kemudian mereka masuk Islam. Adapun wanita muslimah hanya boleh dinikahi oleh seorang muslim. Tidak boleh dia jadi bawahannya orang kafir. Ya, tidak boleh dia dinikahi oleh orang kafir manapun. Apakah yang ahli kitab, lebih-lebih lagi yang musyrik. Musyrik orang yang suka ke dukun. Oh, no, keterangan ini sore ini. Yang dimaksud musyrik di sini orang yang suka ke dukun. Dukun pijet ya gak apa-apa, Bu. Dukun beranak ya gak apa-apa. Dukun apa ini? Ya, dukun yang dimaksud dukun tukang sihir atau seperti apa gitu ya. Ya. Dukun yang mengadakan apa praktek sihir atau apa gitu ya. Ya tergantung perdukunannya. Perdukunan di sini perdukunan yang menjadikan dia melakukan kesyirikan ataukah tidak. Ya, melakukan kesyirikan ataukah tidak. Ya, maskal rahmani rahimakumullah taala. Ya tidak setiap orang yang datang ke dukun kemudian kita sebut musyrik wong itu. Enggak demikian ya. Ya tergantung dukun apa dulu, kemudian apa yang dilakukan ya, seperti itu. Ya beredar tidak bisa kita hukumi secara global. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada lagi? Nggih.
Iya. Jadi orang tuanya dulu berzina lalu menikah, dan ternyata dari hasil perzinahan itu lahir anak perempuan. Yang anak perempuan itu karena dari hasil zina, maka bapak biologisnya tidak boleh menikahkannya, tidak boleh menjadi wali. Maka pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya nikah lagi. Diulang pernikahannya. Kalau sekarang sudah tahu misalkan begitu ya, maka pernikahannya diulang, tapi tidak perlu pengumuman. Tidak perlu pengumuman. Lalu siapa yang berhak menikahkannya? Waliul amr. KUA kalau negeri kita. Maka datang ke KUA, menceritakan permasalahannya. Ya, permasalahannya demikian dan demikian dan demikian. Ya sudah, suami istri itu datang ke KUA, menyampaikan permasalahannya seperti ini, seperti ini. Tidak harus kemudian mendatangkan siapa? Orang tuanya dan sebagainya ke banyak orang, tidak usah. Karena itu aib, dan aib itu harus ditutup dan disembunyikan. Dan itu kan sudah disembunyikan, tidak ada yang tahu. Sudah, biarkan, tidak ada yang tahu. Ya, maka datang ke Allah, ceritakan permasalahan kami seperti ini, dan kami tahu sekarang pernikahan kami yang dulu itu batal, tidak sah karena dinikahkan oleh siapa? Yang tidak berhak jadi wali. Maka kami mohon untuk dinikahkan kembali dengan syarat apa? Dengan apa? Mahar baru. Ya, demikian juga saksi. Saksinya diambil dari siapa? Dari kerabat yang sudah tahu. Jangan jadi kerabat yang tidak tahu. Paham di sini ya? Itu harus diperhatikan. Pun demikian tidak usah undang-undang buat walimah. Sak kampung maliru kabeh. Tidak perlu. Ya, tidak usah, tidak ada. Ya, sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala, begitu. Lalu sudah beranak 5, Ustaz, gimana? Anaknya semua anak sah, bukan anak zina. Kenapa? Mereka lahir dari sebuah akad pernikahan, bukan dari perzinahan. Dari akad pernikahan. Cuman karena kan tidak tahuan, ternyata akad nikah itu tidak sah. Tapi semua anaknya anak sah, bukan anak zina. Dan berlaku untuk mereka semua hukum waris. Beda dengan yang yang tadi itu dari hasil zina, maka dia tidak berhak harta waris. Bisa dipahami maksud saya? Ya. Paham ya? Mohon izin bertanya Ustaz, orang murtad tadi dibunuh, tapi di sisi lain tobatnya diterima. Maka bagaimana kau ditanya, kan milih balik apa tak pateni? Yang ngono. Tak kasih waktu 3 hari mikir untuk apa jenenge bertobat. Ya, kalau bertobat diterima, nggak dibunuh. Ya, tapi kalau nggak mau bertobat maka dibunuh. Apakah orang murtad diberi kesempatan? Oh iya, ini ya tadi ya. Iya, dikasih kesempatan bertobat. Mohon penjelasan. Ya sudah ya. Jadi dikasih waktu biasanya 3 hari ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, tidak dibunuh. Nah, sudah ya, tidak ada lagi ya. Sampun? Cekap Bu? Cekap ya. Ini kok ada kertas lagi, kertas lama atau kertas baru ya? Hukum menyemprot kecoa, cicak. Oh, karena sentakon ngoten nggih. Berarti lama ini. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.